Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaniyah, NPM 2018-020038. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh dosen Purnakusumayana SPMP. Saya ingin menyampaikan hasil dari pemahaman saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku konsumen pemakai internet. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dalam era globalisasi ini, informasi menjadi kunci utama bagi keberhasilan setiap orang yang hidup di dunia ini, baik dari kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah. Dengan informasi, seorang dapat lebih mengenal keadaan di luar dirinya, lingkungannya, dan dunianya. Begitu pentingnya informasi bagi setiap orang sehingga membuat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi secara akurat. Komputer adalah salah satu hasil dari kemajuan di bidang teknologi yang saat ini mempunyai peranan penting dalam kemajuan di semua sektor kegiatan manusia. Dengan kecanggihan dan keefisienannya, komputer dapat dijadikan sarana yang penting bagi pendidikan, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, jasa, bahkan dapat dijadikan kebutuhan pribadi di rumah-rumah. Bahkan di beberapa instansi atau lembaga yang bergerak di bidang jasa dapat ditemukan komputer sebagai sarana pendukung yang sangat penting dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Karena hal tersebut, untuk merespon kebutuhan konsumen akan informasi dan teknologi, maka para ilmuwan telah menciptakan internet, yaitu sebuah jaringan komunikasi yang dapat menembus batas-batas antar negara dengan biaya yang murah. Internet adalah kumpulan komputer antar satu wilayah dan wilayah lainnya yang terkait dan saling berkomunikasi. Di Indonesia, pengguna internet sudah bukan merupakan suatu hal yang asing lagi, sehingga saat ini dapat dirasakan bahwa internet sudah dapat menjadi hal yang umum bagi setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan ini merumuskan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa tujuan penelitian adalah memberikan sejumlah informasi yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari lingkungan eksternal yang meliputi faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor kelompok sosial, dan pengaruh lingkungan internal yang meliputi faktor motivasi, faktor pengamatan, faktor proses belajar, faktor kepribadian, dan konsep diri terhadap perilaku konsumen pemakai jasa internet.
Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan dari seluruh populasi. Pengertian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Pada umumnya, yang merupakan unit analisa dalam penelitian survei adalah individu, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa unit analisa adalah beberapa individu sekaligus. Tempat dan waktu penelitian. Dalam penyusunan ini, penulis mengambil tempat penelitian pada Study Net di kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2006. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi responden yang akan diberikan pertanyaan untuk memperoleh informasi bagi penulis. Sedangkan penelitian ini, objek penelitian adalah variabel-variabel yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner dibuat dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada responden, di mana pertanyaan dalam kuesioner bersifat tetap, artinya responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, menggunakan analisis data. Analisis data menggunakan uji validitas. Validitas adalah sifat yang menunjukkan adanya kemampuan suatu instrumen atau alat ukur untuk dapat menangkapkan sesuatu yang menjadi pokok sasaran penelitian. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurnya. Untuk mengetahui valid atau tidaknya hipotesis, maka dirumuskan dengan korelasi produk momen. Setelah itu, menggunakan uji rehabilitas. Uji rehabilitas di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran data dapat diberikan. Hasil relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali kepada subjek yang sama. Hasil pembahasan. Dari hasil persamaan regresi linier berganda, maka dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis pertama, faktor budaya, diketahui, maka HO ditolak, berarti faktor budaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pemakai internet. Hasil pengujian kedua terhadap faktor kelas sosial diketahui, HO ditolak, berarti kelas sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Hasil pengujian hipotesis ketiga terhadap faktor kelompok sosial diketahui, HO ditolak, berarti faktor kelas sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini dari apa yang telah diuraikan
analisis data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku konsumen pemakai internet adalah membandingkan nilai dihitung dengan tabel. Diketahui bahwa faktor lingkungan eksternal yang meliputi faktor budaya dan lain-lain adalah faktor proses belajar serta faktor kepribadian dan konsep diri mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku konsumen pemakai internet. Maka dapat diambil kesimpulan faktor budaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumen pemakai internet. Yang kedua, ada faktor kelas sosial yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumen pemakai internet. Yang ketiga adalah faktor kelompok sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pemakai internet. Dan yang keempat, faktor motivasi mempunyai pengaruh yang juga signifikan terhadap perilaku konsumen pemakai internet. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja hasil dari pemahaman saya yang saya dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.